lulus aku aja C. Kenapa? Mana buktinya? Mana instrumennya gitu. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan lewat ini tadi gitu. Tapi ini masih profil belajar Pancasilanya. Nanti mungkin kita akan bisa diskusikan lagi. Dan memang kita beberapa tim sudah mulai membuat merancang-rancangnya menggabungkan ketiga nilai itu. Tapi memang sangat rumit Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai nanti. Jadi kalau kita kerjasama pasti bisa cepat selesai. Terima kasih Ibu Novita. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Terima kasih atas kesempatannya. Saya lihat memang tadi udah mulai ada gambaran yang untuk kita, tetapi saya sedikit memotivasi Bapak Ibu guru itu bahwa ini tidak seluruhnya kita wajib kalau begitulah kira-kira. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Purba tadi itu memang untuk asesmen sikap intrakurikuler. Jadi nanti kita punya dua rapor untuk kurikulum merdeka, rapor kognitif dan rapor sikap namanya. Jadi rapor kognitif seperti biasa tidak ada perubahan seperti yang sudah biasa kita lakukan dengan angka-angka, tetapi untuk rapor sikap kita buat nanti rapor sikap entah rapor berbibestim, berhabunan, dan ber-PPP itu ya. Itu jadi kita buat ada dua rapor nanti di kurikulum merdeka. Jadi teknik asesmen untuk intrakurikuler tadi yang dijelaskan oleh Pak Purba itu nanti akan kita tempatkan di rapor yang nilai sikap. Di situ nanti kita buat posisinya. Kemudian kalau bicara soal asesmen project, nanti mungkin akan ketika saya masuk bagian saya juga akan banyak berkecimpung di situ asesmen project nanti setelah ini. Tetapi yang paling penting, Suster Bapak Ibu yang mau kita garis bawahi bahwa teknik membuat asesmen itu sama. Jadi kalau misalnya kita ikuti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Purba, ketika kita pun nanti membuat asesmen untuk nilai sikap core value, untuk membuat asesmen sikap Habunardobona, maupun kita pakai struktur teladan Habunardoboda digabung dengan core value, digabung dengan profil pelajar Pancasila, kalau kita sudah mengerti cara membuatnya, untuk kita bersama itu pasti mudah. Tetapi butuh waktu yang panjang. Ya. Jadi memang untuk membuat itu kita harus memang bedah satu persatu. Jadi memang kita butuhkan waktu yang panjang memang. Nah, kemudian untuk memotivasi kembali kita, Suster Bapak Ibu, inilah memang manfaatnya apa yang kami jelaskan semalam itu, pentingnya teknologi untuk perkembangan kemajuan pembelajaran kita. Kalau misalnya kita nanti mengerti penggunaan aplikasi, kita nggak perlu cari standar deviasi, rata, titik terbawah. Kita cukup pakai satu aplikasi saja. Kita masukkan datanya. Si ini poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan draft. Seret, keluar rata, keluar standar deviasi, keluar nilainya, keluar bahkan kalau kita bisa buat keluar juga langsung keterangannya. Apakah dia berkembang sesuai harapan? Kita hanya butuh memasukkan data ini. Ya, jadi memang ini sekali lagi nanti karena Pak Purba itu hebat matematika makanya bisa dihitung semuanya. Berarti aku harus belajar matematika lagi dong? Bukan. Tetapi kita belajar satu aplikasi nanti. Kemarin ketika berbincang dengan Pak Heri ada 3 aplikasi yang ditawarkan. Satu SPSS itu mungkin yang sudah sering kita dengar, dan mungkin ketika mengerjakan skripsi kita gunakan SPSS untuk mencari validitas variabel dan segala macam. Itu adalah aplikasi yang paling sederhana, SPSS. Kemudian ada juga aplikasi Orange, kemudian ada juga aplikasi Smart PLS. Ini 3 aplikasi yang ditawarkan. Jadi kalau kita nanti sudah memahami ketiga aplikasi ini, dapat nilai sikapnya, kita drop ke dalam, udah keluar hasilnya. Kira-kira begitu. Jadi yang perlu kita perjuangkan memang yang paling utama itu adalah membuat instrumen kita dari ketiga sikap itu. Itu saja mungkin dari saya, Suster Bapak Ibu, kita tetap semangat. Semuanya pasti akan ada jalan dan pasti akan mudah. Terima kasih. Bapak Ibu, saya tambah sedikit lagi yang kata Pak Ramo tadi, kan ada aplikasinya sudah dikirim, ada 3 ya Pak Ramo ya, 3. Nah, saya di sini hanya menjelaskan ya bagaimana sih cara membuat penilaian instrumen penilaian sikap itu. Saya hanya menjelaskan, tetapi nanti ada kok ya aplikasinya. Oh, berarti nilainya itu batas atas batas bawah itu kan tadi sudah tahu kita kan. Bagaimana sih cara mencari batas atas batas bawah? Ternyata jangan nanti kita berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, tapi tidak tahu kita bagaimana cara mencarinya itu. Ya. Oh, rupanya kayak gini rupanya. Berarti harus cari dulu standar deviasinya, cari rata-ratanya. Oh, berarti kita masukkan, berarti nilai si A masuk ke dalam nilai ini.
Itu caranya yang saya buat, cara menghitungnya agar kita tahu. Tapi nanti kalau Pak Rahmat tadi mudah kok, kita buat instrumen saja ya kan, kita buat ada instrumen. Cuma kewalahannya nanti kita butuh yang waktu panjang di instrumen, ya. Maka kita beruntung. Kemarin waktu saya dikatakan Pak Heri, ada nggak orang psikolog di sekolah Bapak? Saya katakan ada. Siapa? Pak Rahmat. Kuliah tuh Pak. Saya bilang lagi yang ngambil magister S2 psikolog. Oh, panggil Pak, panggil. Kami bicara di situ. Bapak itu senang sekali kalau ada di sekolah itu ada orang psikolog, karena orang seperti Pak Rahmat ini yang akan cepat nanti berpikir cara membuat instrumen itu, kata-katanya itu, dia akan cepat. Maka untuk itu nanti ada aplikasinya. Maka nanti kalau setelah ujian kita tinggal drop aja masukkan tono 4, 5, 3, 2, akhirnya nanti terakhirnya keluar tono SB langsung. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya silakan Ibu Novita lagi. Baik, pertanyaan saya begini Pak, mengapa saya tadi bertanya apakah ini untuk intra atau proyek? Karena di proyek juga ada penilaian profil pelajar Pancasila, ada juga abonan dan konvensi. Kebetulan proyek 1 tahun itu sudah selesai. Dan kami mengambil 2 nilai dari profil pelajar Pancasila. Dan setiap anak memang harus kami laporkan namanya di akhir itu. Contohnya kami ambil nilai mandiri dari profil pelajar Pancasila. Ada juga yang Pak di proyek itu apakah berkembang sesuai dengan harapan, apakah tidak sama dengan yang instrumen yang kita yang baru Bapak jelaskan tadi? Sebenarnya saya bagi Pak Rahmat, setelah ini kita akan mempelajari proyek itu. Tapi caranya sama kok. Ya, nanti akan dipelajari oleh Pak Rahmat setelah sesi kedua. Setelah sesi pertama. Ya Bu ya. Oke, kita. Terima kasih Bu Novita. Ada lagi? Terima kasih Bu Novita. Memang sesi kedua nanti kita proyek. Ya, di situ akan lebih banyak dibahas tentang asesmen proyek yang kayak gitu kan. Jadi nanti berhubungan memang, tapi nanti di sesi yang kedua kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Tapi seperti yang dibilang Pak Rahmat tadi, asesmennya itu sama, jadi bentuknya itu sama. Begitu untuk core value, kemudian untuk PPP, lalu untuk satu lagi berbibesi, nomor ya itu sama. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau kita sharingkan tentang ini? Satu lagi, itu sebabnya mungkin kita di sini butuh tenaga Bapak Hasim Manjuntak dan mungkin juga Ibu FC Tangga sebagai ahli tim kita, ya ahli tim kopi sama Pak Simanjuntak, karena kan begitu banyak rumus-rumus yang akan kita pakai ke dalamnya. Tahu seperti yang dibilang Pak Rahmat tadi, ada aplikasi yang kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita, jadi kita nggak hitung manual lagi begitu. Jadi kayak ujian harus nilainya udah dapat dia sangat berkembang begitu. Itu sebabnya susah dari Bapak Hasim Manjuntak supaya kita bisa sama-sama memahami ini begitu. Jadi kita jangan langsung risau, enggak seluruhnya kita bayangkan yang pasti tadi yang dibilang Pak Rahmat. Bapak Ibu ada lagi mau kita diskusikan? Oh iya, ada 2 orang. Kita mulai dari Pak Tenapunan. Pertanyaan Ibu Novita sangat sama dengan pertanyaan saya. Sekalipun nanti akan ada sesi proyek yang memang harus bingung supaya tidak diulangi. Tapi saya sungguh bingung soal bagaimana nanti pengaplikasian begitu kira-kira ya. Jadi kalau tadi saya dengar sudah sampai ke standar deviasi, jadi ada nilai statistiknya. Maka yang mau saya tanyakan, berarti ada 2 nanti nilai sikap yang akan kita perjuangkan dari setiap satu perilaku siswa, dari proyek dan juga dari nilai mapel. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih.
Terima kasih. Mau saya tanyakan mengenai aplikasi rapor kita, bahwa untuk membuat aplikasi itu sangat membutuhkan waktu. Karena paling sedikitnya saya harus menguasai cara menghasilkan nilai tersebut, bagaimana nilai tersebut. Cara saya masih 10% kalau itu cara penilaian kurikulum merdeka ini. Untuk pembuatan aplikasi rapor ini bukan hanya berdua sama yang standar. Mungkin saya hanya bisa memasukkan rumus-rumus, menghasilkan rumus dari mana nilai-nilai tersebut kan, jadi dia terbuat mendapat hasil akhir nantinya kan. Lalu yang mohon pada di dalam itu agar membuat secepatnya tim ini, karena ini sangat membutuhkan waktu. Karena dia ini aplikasi ini dibuat dalam kebutuhannya untuk jangka panjang. Nggak tahu kita sampai kapan kurikulum merdeka ini. Kita intinya selamanya, maka harus diperhitungkan dengan baik-baik. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan langsung jawab pertanyaan Pak Haryanto selanjutnya. Nah, tidak perlu khawatir Pak, nanti kita akan diskusi kembali lebih dalam tentang rumus-rumusnya, instrumen-instrumennya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang yang tadi itu, supaya bisa Bapak aplikasikan ke dalam programnya begitu ya. Nanti kami akan bantu menjelaskan di sini bersama dengan teman-teman yang lain juga. Lalu untuk instrumen-instrumen itu Bapak Ibu, itu tadi yang kita udah singgung bahwa kita nanti mungkin akan bagi tim juga, karena itu akan dipakai untuk semua mata pelajaran ya, nilai sikap intrakurikuler di semua mata pelajaran. Berarti memang kita semua yang akan membuat itu. Maka nanti kita akan berbagi, mungkin setelah IHT baru bisa kita berdiskusi lagi ya Pak ya tentang itu. Kita akan buat instrumennya, lalu kami akan diskusikan dengan Pak Simanjuntak dan Ibu Popi. Nah, untuk pertanyaannya Pak Tinampuran boleh dijawab oleh Pak Rahmat. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalnya ditanya, berarti ada dua sikap yang harus kita persiapkan. Jawabannya adalah ya. Tentu berbeda sikap ketika misalnya si anak mengikuti proyek 1 dengan si anak mengikuti seluruh mata pelajaran interkurikuler. Tentu beda. Karena ketika kita masuk ke dalam proyek, ada nilai-nilai yang perlu, ada nilai-nilai yang memang kita soroti. 1, 2, 3. Mungkin cuma 3 nilai yang kita soroti, atau ada yang 2 nilai. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk keseluruhan mata pelajaran interkurikuler yang nanti akan berlaku di semua kelas, itu sistemnya lebih luas. Jadi kita memang tidak hanya memilih 1 atau 2, tetapi kita nilai keseluruhannya. Mulai dari core value ada 6, kemudian budaya ada 5, kemudian profil pelajaran Pancasila ada 6. Semuanya kita nilai. Sedangkan kalau misalnya untuk proyek, kita mungkin hanya menilai nilai bersaudara dan sekian contoh. Nah, jadi kalau misalnya akan gimana nanti output yang akan kita ciptakan, yang akan kita jadikan. Jadi nanti untuk raportnya itu, yang pertama di atas itu adalah kognitif, angka-angka yang akan berbicara. Kemudian di bawah ada kokurikuler ya, project ya. Kemudian di bawahnya ada project. Dan di project itu nanti di kolom project ada nilai sikap yang sudah ditentukan itu tadi. Gimana P3-nya, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. SB, BSH, kemudian SB, kemudian MB ya. Nah, itu jadi raport nilai itu nanti di bawah kognitif ada project. Kemudian satu lagi khusus untuk raport sikap. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang nilai sikap yang mau kita ukur jelas adalah berbeda. Jadi kita mau ambil nilai sikap ketika dia sedang berproject, dan ada nilai sikap ketika dia mengikuti mata pelajaran secara keseluruhan. Itu mungkin yang bisa jawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rahmat. Bagaimana Pak Tinampuran? Mungkin udah lebih cerah lagi ya, lebih cerah lagi. Jadi sederhananya ya ada 2 begitu. Udah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Rahmat. Nanti lebih panjang lagi di sesi kedua tentang project, akan lebih banyak dibahas. Nah, Bapak Ibu, adakah lagi mau kita share
ya, Ibu Fopi. Baik, terima kasih. Tadi memang mungkin karena saya kurang fokus juga ya, tapi tadi sempat saya mendengar Pak Purba mengatakan, Pak Rahmat mengatakan aplikasinya sudah disediakan itu. Aplikasinya sudah disarankan oleh Pak Heru, Mas. Oh, disarankan. Sudah disarankan, dan memang kita belum download karena kemarin Pak Mas Heru bilang nanti akan saya kirim linknya. Kemudian memang ada link yang dikirim dari sister. Kemudian setelah saya buka memang tidak ada yang di situ ketiga aplikasi. Tapi beliau sudah menyarankan coba dipelajari dulu ketiga aplikasi, yaitu termasuk SPSS, Orange, dan Smart PLS itu. Kemudian nanti mungkin akan kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Ada memang aplikasi kita kalau misalnya pun bisa di-download, bisa tinggal lihat cara-cara atau dibongkar-bongkar begitu, tapi makin dibongkar makin susah mengerti kan. Jadi kalau pada saat nanti membuat aplikasinya mungkin lebih banyak bekerja nanti Pak Junta nih. Jadi tapi sambilan nanti ditemani oleh Bapak tim kurikulum. Karena kalau dari segi logika untuk misalnya ke aplikasinya boleh kami misalnya bisa, tapi kalau untuk menyamakan yang kita pelajari tadi belum tentu sama. Misalnya jika A tambah B hasilnya begini, itu memang bisa lah buat di Excel, tapi kan tadi yang dijelaskan Pak Purba kan lumayan berbeda dari aplikasi sebelumnya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada satu miskonsep mungkin yang sering terjadi antara kita. Yang saya garis bawahi tadi itu adalah aplikasi olah data, bukan aplikasi rapor. Aplikasi olah data. Jadi semua instrumen kita tadi akan kita masukkan ke aplikasi tadi dan akan keluar nilainya. Kalau aplikasi rapor seperti yang kita punya, seperti Excel yang sudah diciptakan oleh Pak Simanjuntak, tidak akan diganggu begitu. Mungkin tapi nilai-nilai yang sudah kita peroleh itu sudah kita dapat dari aplikasi yang tadi itu. Gitu. Jadi yang aplikasi yang saya garis bawahi tadi itu adalah aplikasi olah data, bukan aplikasi rapor. Iya, baru kan setelah kita konsep kan kita terapkan ke aplikasinya. Jadi kan itu berkesinambungan, itunya maksud saya. Jadi harus dua-dua tim yang kerja sama gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Fopi. Jangan khawatir, kembali lagi saya katakan, kita nanti diskusi lagi, Bu. Ya, nanti kami akan undang Pak Junta dengan Ibu Fopi biar kita diskusi lagi bagaimana untuk mendesainnya, begitulah. Kalau kita lihat di teks sana ya, ada kata-kata kira-kira lagunya seperti ini. Mari berjalan-jalan, buat lingkaran, lingkaran angka-angka, kumpul di angka. Nah, jadi kalau saya sebut angka 2, berarti kita akan cari pasangan. Kalau 2, berarti harus ada 2 orang berkumpul. Kalau saya bilang angka 3, berarti harus ada 3 orang yang berkumpul. Kalau saya bilang angka 10, berarti harus ada 10 orang yang berkumpul. Kalau tidak, berarti harus ada 3 orang yang berkumpul. Nah, jadi kita ulangi coba sama-sama lagu-lagunya ya. Mari berjalan-jalan, 1, 2, 3, ya. Mari berjalan-jalan, buat lingkaran, lingkaran angka-angka, kumpul di angka 2. Oke, silakan mulai dari sana. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita mau berdiri sambil berjalan-jalan. Jadi kayak jalan tapi kita berdiri. Mari berjalan-jalan. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3 ya. Mari berjalan-jalan. Buat lingkaran. Lingkaran angka-angka. Kumpul di angka 3. Ayo. Oke, sekarang kita kembali ke barisan.
kita akan bicara soal proyek ini. Mungkin akan ada pengulangan. Ini konsep kita sistem kita hampir sama seperti semalam, bisa instruksional ya. Saya akan memberikan sedikit, baru kemudian kita nanti akan bekerja bersama kelompok proyek kita 1, 2, 3 supaya selesai hari ini juga. Sama seperti yang semalam, kalau mau dikurung kita bisa kita pulang. Nanti besok ada ya. Oke, nah pertama-tama ya, kita membersihkan dulu. Maka kami minta bersedia proyek 1 yang sudah hampir selesai dengan proyeknya. Yang ada Ibu Tabara, pasti gitu ya, itu aja ya. Oke, mungkin bisa bersih sedikit saja mungkin tentang proyek 1. Ibu Tabara dan Bapak Jesgite mungkin boleh silahkan ke depan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan proyek yang sudah dilakukan. Bagaimana perkembangan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Bagaimana kira-kira proyek yang sudah dijalani selama ini? Silakan Ibu. Baik, kami dari proyek 1 akan bersharing sedikit. Nah, langkah kami pertama dalam pengerjaan proyek, kami kan menentukan kelompoknya dulu. Karena kami belum mengenal profil siswanya, masih beberapa yang kami kenal, maka kami buat yang menurut sehari-hari mereka pintar, kami buat misalnya 2-1 kelompok yang bisa menurut kami dalam pelajaran. Nah, sepanjang perjalanan, ternyata yang 2 yang menurut kami bisa di pelajaran itu belum tentu bisa bekerja sama dalam menghasilkan produk yang kami inginkan. Ternyata yang gagal itu yang banyak yang memang bisa di pelajaran, tapi dalam bidang keterampilan tidak. Nah, kemudian ada beberapa kelompok memang kami salah menempatkan. Jadi 3 laki-laki itu memang yang memang fatal aja di kelas, kami belum kenal. Jadi seperti si Marcel lah, dalam hal belajar dia tidak mau, bermain juga tidak mau, melakukan apapun tidak mau, malah mengganggu. Jadi terakhir kami pecahlah, karena kasihan kami melihat perempuan yang 2 orang temannya. Jadi selalu yang 2 orang ini yang selalu berusaha. Akhirnya mereka yang terus mati-matian, si Marcel. Makanya kami bingung dengan si Marcel ini. Bermain-main dia tidak, belajar juga tidak, seperti itu. Jadi 2 temannya juga sama, 3 laki-laki yang seperti. Akhirnya solusinya kami buatlah mereka mengguntingi plastik-plastik untuk menghias nanti tutup di botol dia. Nah, ternyata gagal juga, yang menggunting juga dia tidak mau, jadi kami bingung. Nah, kemudian memang kesalahan kami yang pertama, kami pikir yang kami tekankan produknya itu yang akan jadi penilaian. Ternyata waktu kita IHT yang pertama, Pak Rahmat menegaskan bukan produknya, tapi sikapnya. Jadi kami mulai menata kembali. Jadi kami tata, kami buatlah tiap kelas jadi motor penggerak untuk kebersihan. Jadi yang kami lihat memang hanya karena di kelas 7C kemarin mereka pertama kali mengumpul sampah, mereka memang motor penggerak yang memang terlihat bersih lah pekarangan kita ini. Nah, 7A, 7B sudah cukup sampahnya, jadi mereka tidak jadi motor penggerak, jadi hanya penglihat melihat aja, seperti itu. Jadi mudah-mudahan di proyek yang kedua ini mereka akan lebih lah untuk tetap untuk mengubah, tidak membuang sampah sembarangan. Itu saja dari saya. Oh, mungkin kelompoknya Pak biar lebih berbaur, saran kami beda kelas, karena kami buat yang 1 kelas semua, jadi dia tidak bervariasi. Mungkin kalau beda kelas 1 kelompok itu akan lebih bervariasi. Itu saja dari saya, menambahkan Pak Hite. Oke, silakan Pak Siti. Mungkin boleh juga ya, apakah sesuai dengan modul proyek yang sudah kita susun dijalankan atau apa kendala? Ya, silakan Pak Siti. Ya sesuai, tenang. Baik, sedikit tambahan. Tapi kita ulang yang pernyataan Bu Tabara tadi. Ya, kendala kami karena ini proyek pertama, kami tidak mengenal siswa kami secara keseluruhan bagaimana karakternya dan membuat per kelompok itu per kelas. Jadi itu aja temannya, tidak ada rasa berbaurnya. Nanti saran buat proyek kedua, buatlah kelompok yang baru dengan berbaur antar kelas. Kemudian bagaimana reaksi proyek 1? Apakah sesuai perhitungan luas benda ini? Oke. Terus yang terakhir itu finalisasinya atau pamerannya, pameran karya hasilnya.
Sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan, dan kendalanya tadi karena kami kurang mengenal di awal bagaimana karakternya. Jadi ada kelompok yang bagus-bagus sekali, hancur-hancur kali, seperti itu. Jadi terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penanggung jawab Project 1 ya. Oke, atau mungkin boleh juga diseringkan sedikit Bu, bagaimana konsep perayaan Project 1 yang akan direncanakan di pertemuan terakhir. Bagaimana kira-kira konsepnya? Silakan. Baik. Kalau di pertemuan terakhir kami suruh anak-anak itu kan membuat triplek, kemudian nanti setiap produk satu kelompok itu kami harus ada 3 produknya, dan mereka memang kreatif. Mereka cari sendiri dari internet, itulah memang kreatifnya anak-anak. Mereka memang kami berbuat sendiri lah. Kami hanya melihat saja, baru mengasih ide bagaimana itu biar menarik, seperti itu. Jadi kami buat nanti itu dalam satu triplek. Kemudian nanti di hari Sabtu mereka akan membuat logo dari hasil produk mereka, itu akan dipamerkan dan akan dinilai dari kelompok lain. Mereka akan saling menilai hasil produknya per kelompok. Itulah yang kami akan lakukan di pertemuan terakhir. Kemudian nanti kami juga akan mereka akan kami suruh menuliskan evaluasi mereka, apa yang menjadi kesan dan pesan mereka selama melakukan melakukan hal-hal yang dilakukan di proyek yang pertama. Itu saja menurut saya. Baik, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi sesuai untuk penanggung jawab Project 1. Oke, silakan Ibu Tamara dan Pak Jesse untuk kembali ke tempat. Iya. Nah, orang bijak mengatakan ya, bahwa kita itu pengalaman itu adalah sumber kebersamaan guru yang paling berharga. Ya. Jadi dengan adanya pengalaman yang dialami oleh Project 1, ya, mungkin ini adalah proyek yang pertama kali kita laksanakan di sekolah kita, ya. Kemudian dengan segala macam dinamika yang sudah dihadapi, dan tentunya ini menjadi masukan yang berharga untuk kami yang akan melaksanakan proyek kedua ke depannya. Terima kasih untuk proyek 1, dan perayaannya tadi sudah juga dirancang di akhir ya. Mungkin nanti kita boleh juga bersama dengan pihak sekolah juga, apakah ada hasil kerajinan tangan yang bisa kira-kira menjual ya, atau keren, kemudian kita buat pajangan atau bagaimana, entah kita buat nanti di akhir semester kita pajangkan hasil karya mereka, kita buat 1 hari gitu ya, atau misalnya pokoknya bisa kita rancang nanti untuk perayaan-perayaan yang lebih besar. Tetapi konsep perayaan yang terakhir saya pikir sudah sangat bagus. Jadi memang siswa-siswa itu kita minta untuk menilai sendiri karyanya. Oke. Nah, itulah kira-kira sharing yang pengantar ya untuk masuk ke materi kita ya, desain manajemen project. Nah, manajemen project yaitu pengorganisasian tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan yang menantang atau masalah, keputusan yang melibatkan siswa dalam desain, pemecahan masalah, membuat atau kegiatan investigasi, memberikan kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau dalam kelompok dalam waktu yang relatif lama, berujung pada produk atau presentasi yang realistis. Inilah tujuan utama dari proyek yang kita rencanakan, Suster Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sudah kita lewati, sudah kita lampaui ya. Desain proyek penguatan karakter, mulai dari observasi, kemudian kita analisis, kemudian kita evaluasi, kita kontekstualisasi, muncul pertanyaan, muncul refleksi, sehingga muncullah masalah apa yang sedang kita alami, sampai kepada penentuan proyek, dan di akhir akan ada perayaan belajar. Ini dia ya. Jadi Pak Heri dan Mas Edi beberapa kali secara terus-menerus menegaskan bahwa output yang paling penting dari proyek itu adalah perayaan belajar ya, perayaan belajar yang disertai dengan perubahan karakter, gitu kira-kira ya. Nah, jadi ada perubahan karakter yang akan terjadi lewat proyek yang mereka laksanakan. Nah, ini mungkin mengulang dari apa yang saya sampaikan kepada IHT waktu IHT 1 ya, tetapi belum selesai kita selesaikan kemarin. Ini juga nanti akan kita selesaikan hari ini. 90% modul proyek kita sudah terbentuk, namun ada beberapa hal yang perlu kita cek dan recheck kemudian. Yang pertama, apakah dengan adanya kegiatan proyek ini justru menambah beban tugas sebagai siswa kita?
kita dituntut untuk memberikan tugas sedikit mungkin, tapi tugasnya sifatnya holistik atau berkualitas. Ya, ini juga penegasan. Kemudian ini yang mungkin sudah kita selesaikan kemarin, soal pembagian JP. Di IHT pertama kita sudah diskusi dan sudah selesai JP, tetapi yang pertama tadi itu belum kita selesaikan. Kita cek and recheck tugas-tugas, ya. Tugas-tugas yang mungkin bisa kita gabungkan menjadi satu, kita gabungkan supaya anak-anak itu, karena tujuannya jangan sampai anak-anak itu semakin terbebani dengan banyak tugas, gitu. Ya, memang idealnya yang paling ideal itu dalam sebuah proyek itu tugas itu 3. Yang pertama untuk asesmen diagnostik di awal, kemudian asesmen formatif di tengah, dan asesmen sumatif di akhir. Itu aja sebenarnya kalau kita mau buat tugas secara sederhana begitu. Ya. Nah, kemudian LKS project. Nah, ini mungkin juga belum kita selesaikan kemarin, LKS project. Jadi 2 hal ini yang kita selesaikan hari ini. Yang pertama itu soal kita cek and recheck tugasnya, kemudian LKS. Nah, LKS ini yang tentunya akan berhubungan dengan asesmen juga. Ini bergabung dengan mas-mas proyek setelah ini. Kemudian kita diskusikan hal berikut. Sudah JP sudah sesuai, kita cek tugas minimalisir lah, jangan sampai membebani peserta didik. Bagaimana setiap tahapan direncanakan dengan baik dari tahap pengenalan hingga tahap perayaan. Kita buat asesmen sikap, value, profil pelajar Pancasila dan budaya. Mungkin apa yang saya sampaikan juga merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Purba. Ya. Kita akan lebih jauh mencari asesmen sikap untuk core value dan budaya dan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti kita berangkat dari struktur teladan juga, ya. Struktur teladan itu menjadi kunci kita, kunci dasar kita, ya, untuk membuat sebuah asesmen. Nah, asesmen untuk penilaian karakter, core value, bagaimana menyusun instrumennya, nilai budaya, bagaimana menyusun instrumennya, nilai profil pelajar Pancasila, bagaimana menyusun instrumennya. Setelah ini akan saya jelaskan, ya, bagaimana cara menyusun instrumennya. Kemudian ini saya sampaikan tadi, aplikasi olah data. Semua yang kita hitung berkenaan dengan olah data akan semakin mudah jika kita menggunakan aplikasi berikut, SPSS. Jadi ini adalah aplikasi olah data. Kemudian yang kedua Orange, dan yang ketiga itu Smart PLS. Ketiganya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Smart PLS itu lebih mudah untuk mencari mana instrumen yang valid yang tidak valid, ya, lebih mudah. Kalau di Orange itu kita bisa tambahkan langsung deskripsinya nanti. Langsung bisa ditambahkan deskripsinya, ya. Nah, kemudian untuk SPSS ini memang murni untuk olah data, ya. Kita cari standar deviasi, kita cari rata, nilai terbawah, median, mean, dan segala macam, ya. Ini 3 aplikasi yang disarankan oleh kedua narasumber kita sebelumnya. Nah, sekarang, ya, saya mau kasih tunjuk dulu untuk. Iya. Nah, ini adalah LKS, ya, LKS nilai karakter dari project 2. Ini ada dimensi nilai karakter. Yang pertama kerjasama dan koordinasi sosial. Ini di sini tadi ada mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Dimensinya, kalau kami berangkat dari mana, ya? Kami berangkat dari pemetaan dimensi. Ini juga kita buat di seluruh proyek kita, ya. Di pemetaan dimensi ada sub elemen atau indikator, yaitu kerjasama dan koordinasi sosial, kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan baik, mampu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan sampai ke bawahnya itu, ya. Itu yang kita ambil. Jadi indikatornya yang mau kita nilai, sehingga dari indikator tersebut nampaklah dia ada LKS tadi, ya, untuk keperluan asesmen kita, asesmen sikap. Ya, nah 6 ini kami ambil dari indikator atau elemen yang ada yang kita buat di awal itu, di pemetaan dimensi. Dan semuanya ini kita sudah buat, ya, kita sudah buat dalam ketiga proyek kita. Tinggal kita bagaimana membuat seperti ini di asesmen sikap kita, di asesmen terakhir, ya. Kalau misalnya di asesmen sikap itu biasanya kalau nggak di pertemuan yang paling yang satu sebelum terakhir, sebelum mereka perayaan, ya, kita buat ini asesmen untuk menjelaskan mereka.
Nah, sekarang bagaimana cara membuat asesmennya? Bagaimana cara membuat asesmennya? Ya, ini adalah contoh asesmen yang coba saya rancang semalam. Nah, asesmen dari sisa proyek 2 organik lebih original. Yang pertama, asesmen nilai sikap beriman. Jadi sekali lagi kita berangkat dari struktur teladan. Jadi yang pertama itu, karena di proyek 2 kami membawa nilai beriman, maka kita akan harus buktikan juga dengan membuat asesmen nilai beriman. Kalau di proyek kita di proyek 1 misalnya Pak Jessica mungkin bisa dibuka satu nilai core value yang diajarkan dari proyek 1. Maksudnya nilai core value bersaudara. Nah, mungkin juga kita bisa buat ini asesmen untuk menguji seberapa jauh dalam rasa persaudaraan mereka ini dengan proyek ini. Gitu. Ya, jadi untuk proyek 2 kami membawa tiga core value: beriman, kemudian nanti menghargai, kemudian satu lagi itu setia. Jadi ini masing-masing ada asesmennya masing-masing, gitu. Nah, untuk yang pertama asesmen nilai sikap beriman. Padanannya berguru yang benar dari Hagunan Guna, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dari profil pelajar Pancasila. Target pencapaiannya itu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan menerapkan solusi tersebut. Dari mana kami ambil ini? Ini juga kita ambil dari pemetaan yang sudah kita buat di awal. Ini ya, jadi yang kita lihat beriman, mewujudkan rasa syukur yang ini, Bapak Ibu, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan menerapkan solusi tersebut. Ya, itulah yang kita buat di asesmen ini. Ya, itulah target pencapaiannya. Kita mau menguji, kita mau melihat seberapa jauh sikap mereka, seberapa berkembangnya nilai beriman mereka, dan dari pemetaan yang sudah kita buat itu kita ada dapat target pencapaiannya itu adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan menerapkan solusi tersebut. Dari sini kita bisa ambil kata kunci. Kata kuncinya itu adalah yang saya hitamkan itu, yang saya bold. Itu adalah rasa syukur, menyelesaikan permasalahan, alternatif solusi, menerapkan solusi tersebut. Itu adalah kata kunci yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat instrumen. Kemudian dari instrumen ini, ya langsung kita ambil salah satu kita buat instrumen yang mungkin akan mengukur apa yang kita garis bawahi di kata kunci ini tadi. Yang pertama, rasa syukur. Ini adalah salah satu contoh instrumen. Mengucapkan syukur terlebih dahulu ketika berdoa. Bisa kita ukur? Bisa. Ya, kalau untuk proyek 2 misalnya ketika memang buat misalnya mereka bergantian secara berdoa, atau di akhir-akhir nanti kita bisa buat mereka ujian praktek untuk berdoa, kita bisa lihat apakah memang dalam struktur doanya itu ada ungkapan syukur. Mungkin itu satu instrumen yang bisa mengukur. Kemudian yang kedua, memberikan solusi ketika ada permasalahan. Ya, misalnya kita bisa lihat ketika mereka diskusi presentasi, apakah dia ketika ada suatu permasalahan dia bisa memberikan solusi. Di situ kita lihat. Ya, nah, mencintai lingkungan sekitar, menyadari permasalahan lingkungan dan merancang solusinya, menunjukkan aksi nyata dan solusi yang saya buat atau yang disampaikan orang lain. Ya, jadi apa yang solusi yang saya tawarkan dan apa solusi yang dibuat orang lain, maukah saya melakukan itu? Gitu. Atau hanya tinggal di bibir saja. Nah, ini adalah contoh asesmen sikap. Ya, kemudian nanti si anak-anak kita buat misalnya mengucapkan syukur terlebih dahulu ketika berdoa. Kemudian dia akan diangkat untuk berefleksi. Ya, kemudian dia akan checklist misalnya checklist di sini berkembang sesuai harapan. Tapi ingat, sekali lagi Bapak Ibu seperti yang saya terasa di hati, penilaian itu tidak hanya murni dari dirinya sendiri. Kita juga guru tentu punya penilaian atas dia. Ya, tetapi kita minta dulu bagaimana refleksi dirinya. Menurut dia udah sampai di mana dia. Ya. Nah, atau bahkan kita jauh membicarakan kalau misalnya kita tanyakan ke orang tuanya, bagaimana apakah sikap-sikap itu terimplementasi dalam kehidupan di sekolah.
Ya. Nah, kemudian ini suster Bapak Ibu saya menggunakan skala Likert yang pertama. Ya, skala Likert. Jadi untuk membuat asesmen saya hanya ambil contoh hari ini, saya mau ambil contoh untuk beriman saja, untuk beriman, berguru yang benar, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya jadikan contoh, tetapi saya tawarkan dengan 3 skala, suster Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah skala Likert. Skala Likert itu cara belajar seperti ini. Di sini nampak wujud skala Likert ini sangat berkembang sesuai harapan, sedang berkembang, boleh berkembang. Kalau kita menggunakan ini namanya disebut dengan skala Likert. Ya, skala Likert. Nanti untuk penghitungannya, kita masukkan ke SPS untuk olah data, kita kasih poin di sana, sangat berkembang, kita kasih nilai 4. Berkembang sesuai harapan, kita kasih nilai 3. Sedang berkembang nilai 2. Mulai berkembang 1. Ya. Jadi kita bisa kasih nilai juga supaya kita bisa melakukan diskusinya nanti, supaya bisa kita hitung. Oh, rupanya di sini. Yang mana yang paling sering muncul? 4kah menurut dia, 3kah menurut dia, 2kah menurut dia, 1kah menurut dia. Kemudian kita gabungkan dengan kita. Oh, kalau menurut saya 4 yang banyak. Oh, 4 berarti dia sangat benar. Seperti yang tunjukkan tadi ya, 0, 1. Kalau benar dikasih 1, kalau salah dikasih 0. Ya, ini juga. Nah, kemudian itu tadi kita menggunakan skala Likert ya, yang sudah disinggung oleh Pak Purba tadi juga di awal. Bapak Ibu, kita sampailah kepada acara akhir ya, kita akan menutup acara kita hari ini. Namun sebelum kita tutup dengan doa, kami minta kesediaan suster untuk memberikan penguatan kepada kita supaya kita makin kuat, memberikan penguatan kepada kami suster biar kami makin kuat lagi untuk hari terakhir besok. Baik Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, kalau saya mengikuti yang dari kemarin sampai hari ini, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Setia untuk mengikuti apa yang diberikan oleh tim kurikulum kita. Menurut saya tim ini sangat luar biasa. Benar yang dikatakan Mas Endi selalu mengatakan itu, di SMP Asisi itu ada jagoan-jagoannya. Memang iya loh, Pak Rahman, Pak Purba, Sisi, khususnya mereka sudah menguasai kurikulum merdeka ini. Maka Bapak Ibu, tinggal kemauan kita harus kita bangun ya. Karena di sini melebihi narasumber mereka. Narasumber kita dengar begitu luas dan bahasanya tinggi. Nah, kalau di unit kita ini sudah disederhanakan mereka, bagaimana supaya kita lebih paham dan nantinya mungkin kita laksanakan realisasinya di kelas kita masing-masing atau di unit sekolah ini. Kemauan kita lah kita bangun Bapak Ibu, dan keterukan kita juga untuk bertanya, belajar bersama dengan Pak Ramon, Pak Purba, Bu Yesi. Kita tahu dan kita sudah lihat sendiri mereka sangat menguasainya dan menyederhanakannya semua supaya kita bisa ikut seperti mereka juga. Harapan kami seperti ini, seperti itu, dan saya sangat salut melihat Bapak Ibu yang setia meskipun sudah sore. Saya tahu kesibukan di keluarga pasti banyak, tetapi kita tetap memberi hati dan pikiran kita. Tentu itu niat kita dalam hati kita masing-masing untuk mengembangkan sekolah ini dan mengembangkan juga kemampuan kita Bapak Ibu. Maka terima kasih kepada ketiga teman kita yang mendampingi kita hari ini, mengajari kita untuk lebih berbuat lagi, membangun kemauan itu yang saya rasa sangat penting, karena di sini sudah ada yang orang-orang profesional, kita katakan mereka dalam hal itu ya, karena mereka sudah menguasainya dan kapan saja kita tanya pasti mereka juga bersedia mengajari. Saya yakin itu dan saya kenal juga. Kita kenal mereka orang-orang baik dan mau mengajari kita. Begitu Bapak Ibu, kata-kata penutup mungkin besok lebih panjang lagi karena ada juga hal-hal yang perlu kita bicarakan sesuai dengan program sekolah yang sudah kita buat di awal acara baru.
Sekian dan terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih suster. Kita beri tepuk tangan dulu untuk suster. Baik, sebelum ditutup, besok schedule kita itu di sesi pertama ada pembahasan tentang RKJM dan RKJP, rencana program kerja jangka menengah dan panjang, dan yang sesi kedua itu KOSP, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, begitu. Besok akan dibawakan oleh Ibu Manik dan timnya juga. Baik, suster, bapak, ibu, kita akan menutup ini. Mohon ketika kita mau keluar nanti, sampah-sampah kita bawa juga, kita buang ke tempat sampah, supaya besok kita masuk ke sini lagi, ruangan ini tetap dalam keadaan bersih. Dan setelah kita berdoa penutup, kita akan berfoto bersama seperti semalam. Kami undang Ibu Yehuta Barat untuk memimpin doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami satu persatu, sehingga kami masih dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat mengikuti IHT kami yang kedua ini dari awal hingga akhirnya. Bapa yang baik, banyak hal yang sudah kami diskusikan, kiranya bantulah kami Bapa agar kami dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kami, sehingga sekolah kami semakin maju dan anak-anak kami juga bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak, kiranya bimbinglah kami dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami cintai di rumah kami masing-masing. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya ampunkanlah itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.